Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlin Maharani dengan ujung NIM 036 dari kelas reguler A 2019 PSIK FK Unsri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cegah cacingan pada anak. Daftar isi dari PPT cegah cacingan pada anak dimulai dari definisi, jenis cacing, faktor penyebab, tanda dan gejala, dampak, serta cara pencegahan. Apa sih penyakit cacingan itu? Penyakit cacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia. Kapan seseorang bisa terinfeksi cacingan? Seseorang dapat terinfeksi penyakit kecacingan ketika telur atau larva masuk ke dalam tubuh menjadi cacing dewasa dan bertelur di dalam tubuh. Seseorang dapat dengan mudah terinfeksi oleh cacing ketika hidup dalam lingkungan yang tidak bersih, memiliki sanitasi yang buruk, dan kebiasaan yang tidak higienis. Jenis cacing yang sering menginfeksi anak. Jenis cacing yang mempunyai prevalensi yang tinggi dalam menginfeksi anak adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, cacing cambuk atau Trichuris trichiura, cacing tambang atau Nesator americanus, dan cacing pita. Jika cacing ini masuk ke tubuh anak, bisa menyebabkan hal yang serius. Kalau diperhatikan dengan teliti, cacing-cacing yang tinggal di usus manusia ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kejadian penyakit lainnya. Misalnya, kurang gizi dengan investasi cacing gelang yang suka makan karbohidrat dan protein di usus sebelum diserap oleh tubuh. Kemudian, penyakit anemia atau kurang kadar darah karena cacing tambang mengisap darah di usus. Cacing cambuk dan cacing pita suka mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak serta mempengaruhi masalah-masalah non-kesehatan lainnya, misalnya turunnya prestasi belajar dan drop out-nya anak. Menurut data WHO, dilaporkan 1 miliar orang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides, 795 juta orang terinfeksi cacing Trichuris trichiura, dan 740 juta orang terinfeksi cacing hookworm. Cacing gelang dan Ascaris lumbricoides atau cacing gelang dan Trichuris trichiura atau cacing cambuk menginfeksi melalui telur infektif, sedangkan hookworm atau cacing tambang menginfeksi melalui larva infektif. Faktor penyebab penyakit cacingan. Yang pertama dari faktor perilaku personal hygiene. Kebersihan kuku. Kebiasaan anak-anak bermain tanah yang terkontaminasi telur cacing dapat menyebabkan tangan dan kuku anak menjadi kotor. Kuku yang kotor tersebut akan menjadi sarang bagi telur cacing, sehingga kebiasaan anak-anak yang menggigit kuku dan memasukkan jari ke dalam mulutnya akan mempermudah telur cacing untuk masuk ke dalam tubuh. Kebersihan kuku ibu juga penting, karena ibu memiliki peranan penting dalam merawat anak. Kalau kebersihan kuku ibunya kotor, maka itu juga bisa menyebarkan telur cacing kepada anak. Yang kedua, kebiasaan cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas itu sangat penting. Orang tua harus mengajarkan serta mengingatkan anak cara cuci tangan yang benar agar bisa mematikan telur cacing yang bisa menyebabkan penyakit cacingan. Apabila anak tidak mencuci tangan dengan baik, maka tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan bibit penyakit ke dalam tubuh. Yang ketiga, kebiasaan memakai alas kaki. Saat anak berjalan keluar rumah untuk beraktivitas, biasakan untuk memakai alas kaki. Cacing yang hidup di tanah bisa bertelur di mana saja. Perlu diketahui bahwa cacing dapat menembus kulit anak dan masuk ke dalam tubuh melalui kaki yang bersentuhan langsung dengan tanah. Cacing dapat dengan mudah menginfeksi anak dan masuk ke dalam tubuh.
Kemudian, dari faktor lingkungan. Yang pertama adalah ketersediaan tempat sampah. Setiap rumah harus memiliki tempat sampah atau pembuangan limbah sampah tersendiri. Tempat sampah yang sehat adalah tempat sampah yang kedap air dan mempunyai tutup serta dipisahkan sampah yang anorganik dan organik. Buang sampah setiap hari agar tidak mengendap dan menjadi sarang hewan yang bisa menyebabkan penyakit seperti cacing. Rumah dengan tempat sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan berpeluang 4 kali terinfeksi kecacingan dibandingkan rumah dengan tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Penting untuk kita selalu menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Air yang kotor kemungkinan bisa terkontaminasi cacing dan telur tanpa kita sadari. Oleh karena itu, untuk keperluan sehari-hari, air harus mempunyai syarat kesehatan agar tidak menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga adalah kebiasaan menggunakan jamban atau toilet. Penggunaan jamban sangat penting untuk mengurangi resiko tertular telur cacing yang ada pada tinja. Kurangnya penyediaan jamban akan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui tinja seperti kecacingan. Tanda dan gejala cacingan. Yang pertama, lesu dan lemas. Yang kedua, sakit perut, diare, disentri, anemia, gatal di sekitar anus, mual, muntah, tidak nafsu makan, perut kembung, ditemukan cacing pada kotoran atau tinja, malnutrisi, dan sulit fokus. Dampak dari penyakit cacingan. Adanya cacing di dalam usus akan menyebabkan kehilangan zat besi sehingga menimbulkan kekurangan gizi dan anemia. Kondisi kronis selanjutnya dapat berakibat menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak mudah jatuh sakit. Berpeluang besar untuk terjadinya infeksi saluran pencernaan. Kemudian, jika kejadian ini berlangsung kronis, maka pada usia sekolah akan terjadi penurunan kemampuan atau produktivitas belajar dan intelektualitas. Cara pencegahan cacingan pada anak. Cara pencegahan cacingan pada anak yang pertama dengan 6S. Selalu menggunakan alas kaki, selalu mengenakan pakaian bersih, selalu mencuci pakaian dengan bersih, selalu mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan, selalu menggunakan jamban atau toilet. Kemudian, rutin memotong kuku, rutin mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi air yang sudah matang, cegah anak menggaruk daerah anus, berikan obat cacing pada hewan peliharaan, berikan obat cacing pada anak jika terdapat gejala. Berikut ini adalah cara pencegahan penyakit infeksi cacingan pada anak. Yang pertama, selalu gunakan alas kaki. Ketika anak bermain dan keluar rumah, selalu gunakan alas kaki yang nyaman dan bersih. Hal ini untuk mengurangi resiko infeksi penularan cacing pada anak. Gunakan sandal atau alas kaki ketika anak berjalan keluar rumah. Cegah anak jika keluar atau bermain keluar rumah tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua, selalu mengenakan pakaian yang bersih. Biasakan anak untuk selalu mengganti pakaian setiap hari dan mengenakan pakaian yang bersih. Biasakan anak untuk selalu mengganti pakaian setiap hari. Yang
ketiga, selalu mencuci pakaian dengan bersih, bisa menggunakan air panas atau menjemur pakaian di terik matahari. Jemur pakaian di terik matahari guna membunuh telur cacing. Yang keempat, selalu mencuci sayur-sayuran atau buah-buahan dengan bersih sebelum dikonsumsi. Cuci sayuran atau buah-buahan dengan bersih sebelum dikonsumsi. Yang kelima, rutin memotong kuku ketika sudah panjang, sehingga tidak ada cukup ruang untuk pertumbuhan telur cacing. Potong kuku anak jika dirasa sudah panjang. Yang keenam, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ajari anak cara mencuci tangan dengan benar, guna mengurangi resiko terkena atau menyebarkan telur cacing. Biasakan anak untuk selalu mencuci tangan setelah bermain, sebelum dan sesudah menggunakan kamar mandi, serta sebelum dan sesudah makan. Tangan menurut WHO dengan langkah yang benar. Yang ketujuh, selalu menggunakan jamban atau toilet untuk defekasi atau buang air kecil. Jamban atau toilet yang sehat untuk defekasi atau buang air kecil, seperti berikut ini. Yang kedelapan, mengkonsumsi air minum yang sudah difilter atau yang sudah dimasak. Mengkonsumsi air yang sudah matang atau yang sudah difilter. Yang kesembilan, cegah anak untuk tidak menggaruk daerah anus jika terasa gatal. Yang kesepuluh, jika memiliki hewan peliharaan, berikan juga obat cacing selama 6 bulan sekali. Yang terakhir, jika anak mengalami gejala cacingan, pemberian obat cacing adalah solusinya. Berikan obat cacing selama 6 bulan sekali. Jika anak mengalami tanda-tanda cacingan, segera periksakan ke dokter. Berikan obat cacing kepada anak dan hewan peliharaan selama 6 bulan sekali. Cegah penyakit cacingan dengan gaya hidup yang sehat dan bersih. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.